Nah, dari etika berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan gitu ya. Ini mungkin nggak dijelaskan di semua komunikasi gitu ya. Tapi kita gitu ya. Mungkin kalian ke depannya mungkin yang ingin nanti kalau bekerja atau mungkin ada klien, mungkin juga ke dosen gitu ya. Ini saya ajarkan untuk etika berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan. Biasanya nih ya, eh, apa ya? Saya mau mengajarkan perhatikan waktu gitu ya. Jujur, saya ngecek waktu ada yang WhatsApp jam 12 gitu ya. Jam 12 gitu. Sedangkan malam kan gitu, udah nggak kerja lagi gitu. Chat. Akhirnya eh, menyediakan untuk kesediaan waktu untuk komunikasinya kapan. Gitu. Jadi kita dapat menghubungi jangan kalau bisa jangan di luar jam kerja. Nah, kalian juga misalkan ya kalau di em, mungkin saya ajarkan di sosial media itu untuk DM gitu ya. Biasanya em, itu mereka ada di jam-jam aktif yang biasanya setelah kerja gitu ya. Kemudian WhatsApp, biasanya WhatsApp opennya adalah saat jam kerja. Nah, email juga. Jadi ketika kalian ingin, mungkin one day kalian ingin bekerja atau mungkin punya usaha ke owner, itu biasanya di saat jam kerjanya mereka. Dan mungkin punya bos gitu ya, biasanya WhatsAppnya di jam kerja. Email pun juga biasanya banyak di jam kerja. Nah, jadi memang kita misalkan kalian nanti lulus mau bekerja dulu deh saya sebelum bisnis gitu ya. Nah, itu saya terapkan di mana kalian bisa untuk email di jam kerjanya si HRD gitu ya. Saya biasanya range-nya dari jam 6 sampai jam 8 saya biasanya ngeblas email ke beberapa HRD untuk pencarian kerja dulu tapi sekarang udah keterima kerja gitu kan. Kalau dulu mungkin seperti itu cara saya. Jadi kita harus memperhatikan waktu. Nah, dari situ, dari waktu itu mungkin kalian udah, oh ya nanti berarti kalau aku mau ngelamar kerja jam HRD buka laptop nih, gitu ya. Jadi bisa langsung kebaca. Atau mungkin dosen yang lagi eh, online gitu kan, kalau kita bisa lihat, oh langsung kita bisa balesnya lebih cepat gitu dibanding yang memang sudah out of office gitu. Jadi udah keluar dari perkuliahan. Actually. Nah, kemudian biasanya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Itu jangan disingkat seperti as gitu ya. Itu kan as itu kan bahasa Inggrisnya beda ya artinya gitu. Nah, itu kita harus biasanya Assalamualaikum Bapak Ibu, saya mahasiswa ini atau saya divisi ini, saya misalkan saya Talita divisi quality system gitu misalkan seperti itu eh, ingin membicarakan tentang bla bla bla. Langsung to the point. Maaf gitu. Ada maafnya. Jadi, Assalamualaikum Bu, maaf. Mungkin Assalamualaikum Bu, saya Talita gitu ya. Dari divisi ini, saya dari eh, apa sistem ini atau dari bisnis eh, digital. Maaf gitu ya. Mengganggu waktunya ya. Nah, di situ kita bisa sampaikan, tuh ya. Saya, misalkan ini ada contoh Anissa, mahasiswa S1 keperawatan, NIM-nya sekian, angkatan sekian. Biasanya ini adalah memang yang untuk di sosial media menggunakan chat lebih baiknya gitu. Kemudian dari bawahnya baru kita em, membicarakan tentang to the point-nya kita mau apa keperluannya. Jadi gitu. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya Anissa, misalkan S1 Bisnis Digital, angkatan 2025. Saya ingin meminta
maaf gitu. Saya ingin meminta maaf maaf mengganggu waktunya. Saya ingin meminta tanda tangan Bapak atau Ibu keperluan untuk isi KRS gitu misalkan. Nah, itu singkat gitu, nggak berbelit-belit. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang tidak menyingkat atau non formal. OTW, saya tidak yang di mana dan lain-lain. Hindari karena eh, non formal misalkan iya oke aku enggak dan lain-lain. Jadi memang ada bahasa yang kalau di chat dengan orang yang lebih di atas kita biasanya lebih baik seperti ini gitu ya. Jadi saya gitu biasanya seperti itu walaupun kita sehari-hari ngomongnya aku kamu gitu ya. Tapi saya biasanya ibu gitu ya. Bapak gitu ya. Kakak. Nah, itu lebih eh, oke dibanding yang memang saya sering banget Bu saya ini mau dong Bu bukain ininya ini siapa gitu saya jarang takut ya karena ibu saya aja kena phishing jadi dari handphonenya langsung banknya ke ini lah apa namanya ke hack gitu ya jadi saya takut WA ke hack atau apapun jadi saya baca doang lah males lah udah gitu kalau memang tidak menyebutkan nama saya Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya, saya mahasiswa ini gitu biasanya langsung gitu ya. Nah, langsung minta apa kira-kira. Nah, itu biasanya di email juga seperti ini ya. Assalamualaikum Bapak atau Ibu, misalkan dokter atau apa Prof ini, mohon maaf mengganggu waktunya, saya ini keperluan untuk ini gitu ya. Jadi langsung to the point. Nah, biasanya kalimat memerintah ya tadi saya sudah ungkapkan jangan sampai kayak si dosen ini atau mungkin nanti bos kalian atau mungkin nanti owner yang dari kalian klien gitu ya. Jangan sampai juga memerintah. Contohnya nih, Assalamualaikum Bapak Ibu, maaf mengganggu waktunya. Saya Anissa, mahasiswa S1 perawatan NIM sekian. Terus kemudian jangan menyebutkan nama, tapi eh, program studi NIM dan angkatan berapa. Jadi sampaikan identitas, jangan cuma menyebutkan nama. Jadi misalkan, eh, pagi Bu, saya Talita. Assalamualaikum Bu, pagi, maaf pengganggu waktunya. Saya Talita, ingin bla 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 bla. Biasanya dosen agak males tuh. Nih siapa? Atau saya Adit, gitu misalkan. Nah, Adit banyak ini Adit mana? SI kah, TI kah, BD kah? Jadi angkatan berapa banyak nih nama Adit gitu. Saya juga, nah ini siapa gitu ya. Nah itu juga akan menyampaikan identitas yang jelas. Dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tadi udah ya. Nah, kemudian sampaikan keperluan dengan singkat. Nah itu tadi sudah ya. Ingin meminta kemampuan untuk RKRS. Upsi. Nah, hindari kalimat memerintah. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya Anissa, angkatan sekian. Saya ingin meminta tanda tangan Bapak Ibu untuk kira-kira bisa kapan yang menemui Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya jadi kayak kalimat memerintah. Bu, saya telat nih mengumpulkan tugas. Kira-kira bisa nggak ya Bu bukain? Nah, itu kayak kesannya em, memerintah gitu. Nah, itu biasanya males baca aja gitu ya. Biasanya. Nah, kita juga harus berkomunikasi misalkan. Assalamualaikum Bu, mohon mengganggu waktunya. Saya Alita misalkan. NIM sekian, angkatan sekian. Saya ingin meminta tanda tangan Bapak Ibu untuk KRS. Saya hanya ingin mengingatkan, besok Senin saya mau minta tanda tangan. Jadi beda nih. Kalau kira-kira bisa kapan ya Bu? Dengan saya hanya ingin mengingatkan Bu, pada tanggal segini saya mau minta tanda tangan. Mengingatkan. Itu bukan kira-kira bisa kapan ya Bu? Gitu. Nah, itu berbeda bahasanya kita harus hindari kata memerintah. Jadi kita gunakan yang ini ya, jangan yang seperti ini. Gitu ya. Jadi kita enak mengingatkan gitu ya. Bu hanya mengingatkan besok kita ada kelas gitu ya. Jangan
Bu, jangan lupa ya, besok ngapain nih? Jadi eh, beda lah bahasanya. Nah, hindari penggunaan huruf kapital. Contoh ya, oh saya lagi kesel. Oke, makanya biasanya gitu. Ada mahasiswa yang kurang sopan gitu ya. Oke, males gitu kadang. Cuman atau saya malah nggak balas sama sekali karena memang kurang sopan ya biasanya kalimat yang udah telat ngumpulin minta bukain dong Bu gitu. Dan itu eh, nggak ada minta maaf atau apa langsung seperti itu. Jadi ya gara-gara ibu sih uploadnya begini. Jadi itu juga orang males gitu ya. Nah, kemudian kita tutup percakapan dengan Waalaikumsalam, Assalamualaikum, terima kasih. Jadi biasanya saya juga ada terima kasih gitu ya. Memang Assalamualaikum dan terima kasih gitu ya. Jadi memang eh, kebiasaan, biasakan terima kasih itu ketika memang di memang kalau kita sama orang lain ya, gitu ya. Mungkin di grup eh, oke boleh silakan join VidCon-nya gitu ya. Jangan lupa untuk ini terima kasih. Biasanya terima kasih gitu ya kan banyaknya terima kasih gitu. Jadi memang berbeda ya kalau assalamualaikum kan em, apa ya khusus muslim gitu. Tapi untuk terima kasih bisa seluruhnya. Nah, mungkin ada beberapa biasanya kalau untuk kita yang secara kekeluargaan sih bisa ya. Tapi biasanya males banget untuk voice note mengirim, Bu minta tolong saya nggak pernah lihat tuh kalau misal voice note doang gitu. Mungkin lebih kepada etika gitu. Jadi jangan mengirimkan pesan menggunakan voice note. Terus foto profil biasanya harus berpakaian sopan dan etis. Beda sama teman saya yang saya ceritakan ya. Jadi em, waktu itu saya kan punya dua nomor gitu ya. Jadi ada nomor yang buat disebar ke orang lain di akun media sosial maupun memang punya untuk keluarga khusus. Nah, saya waktu itu di kantor em, fotonya foto kucing. Jadi foto kucing nggak ada namanya dari nickname-nya juga saya pakai strip gitu ya. Kemudian saya assalamualaikum, saya Talita. Terus nih, bos ini nggak tahu nih, ini siapa sih? Eh, Bener nggak nih gitu ya? Kok nggak ada fotonya? Ini orang yang mana? Karena biasanya kan kalau udah bos-bos nggak inget orang yang mana gitu ya. Biasanya lihat dari si akunnya tersendiri gitu ya. Nah, etis nggak nih? Mungkin kalau awal mereka untuk screening ya HRD, lihat dari media sosialnya. Bagaimana cara mereka berpakaiannya sopan apa enggak. Jadi kalian sebenarnya kalau untuk bekerja biasanya aktifnya di LinkedIn. Nah itu harus lihat nih pakaiannya sopan biasanya. Terus komunikasi yang baik. Gitu. Jadi memang ada etika-etika tertentu di dunia pekerjaan maupun di perkampusan. Gitu. Nah, mungkin di situ sedikit dari saya. Ada yang mau bertanya mungkin? Atau pernah kejadian sama kalian tentang komunikasi yang kalian salah upload ke sosial media akhirnya berakibat fatal? Atau nggak pernah Bu? Alhamdulillah. Oke. Dapat dipahami untuk perkuliahan hari ini. Jadi kita ada beberapa etika ya ternyata di sosial media. Sebelum kita masuk nanti kita akan publish nih ke sosial media. Mana kita berkomunikasi dengan baik dan benar, efektif dan efisien. Seperti itu. Ada yang mau bertanya mungkin atau sudah jelas? Udah jelas, Kak. Oke, baik. Mungkin di sini Kak. minggu depan kita akan ada tugas. Jadi persiapkan diri untuk kalian pede di depan kamera. Karena saya kan juga mungkin postingnya kan kalau kalian presentasi nggak ngeliat orangnya langsung ya. Tapi kalau kita di kelas langsung kayak di depan orang banyak tuh lebih susah dibanding kalau kita di depan orang banyak tapi kita melalui Zoom gitu. Jadi ini bisa perbedaannya. Tapi kalian harus pede dulu melalui Zoom ini mungkin nanti
presentasi pede dulu, nanti baru kalian mencoba di sosmed. Mungkin jangan kalau kalian nggak pede di sosmed kalian untuk tugas, tapi nanti mungkin lebih ke sosmed kalian membuat yang baru. Jadi nanti kita bisa untuk tugas setelah UTS mungkin ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.